Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat. Alhamdulillah, sekarang kalian sudah kelas 7 ya. Kalian harus semakin semangat dan disiplin dalam belajar. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sekarang kita akan belajar IPS dengan Ibu ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita mulai proses pembelajarannya ya. Yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang ruang dan interaksi antar ruang. Siap belajar anak-anak? Siap ya? Semangat! Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian ruang. 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. 3. Menyebutkan contoh-contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. 4. Menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kalian. Anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, materi yang akan kita bahas hari ini adalah ruang dan interaksi antar ruang. Siap untuk belajar ya? Perhatikan baik-baik nanti penjelasan dari Ibu. Baik, kita mulai ya. Pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang itu mencakup udara, perairan, diantaranya laut, sungai, danau, kolam, dan sebagainya. Kemudian tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan makhluk hidup. Ini adalah contoh-contoh ruang. Silakan kalian perhatikan. Ada sawah, ada gunung, ada pemukiman penduduk, ada danau, ada laut, ada udara. Itu adalah contoh-contoh ruang di mana di dalam ruang tersebut tinggal makhluk-makhluk hidup. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi ini dapat terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja, perjalanan wisata, pada saat migrasi atau perpindahan penduduk, pemanfaatan fasilitas umum, contohnya ketika kalian bermain bola di stadion olahraga, kemudian pengiriman informasi, perdagangan antar daerah, dan sebagainya. Anak-anak, di dalam kehidupan kita, terdapat beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau komplementari. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Baik, sekarang akan Ibu jelaskan satu persatu. Kondisi saling melengkapi atau komplementari. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada daerah-daerah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contohnya, Kota Bandung menghasilkan sayuran, sedangkan Kota Cirebon menghasilkan ikan. Kota Bandung ini membutuhkan ikan dari Kota Cirebon, sedangkan Kota Cirebon membutuhkan ikan dari Kota Bandung. Kemudian terjadilah interaksi antara Kota Bandung dengan Kota Cirebon melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Paham anak-anak?
Nah, kemudian sekarang yang berikutnya kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara ini merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Alternatif ini didasarkan pada jarak dan ongkos transportasi yang lebih murah. Contohnya, kota A biasanya membeli ikan dari kota B. Namun kemudian diketahui bahwa kota C juga penghasil ikan. Karena jarak dari kota A ke kota C lebih dekat dan ongkosnya lebih murah, maka kota A beralih membeli ikannya ke kota C. Kemudian kota C membeli sayuran ke kota A, karena kota C minus sayuran dan kota A surplus sayuran atau kelebihan sayuran. Begitu ya anak-anak. Kemudahan transfer atau transferability. Dalam kegiatan pengangkutan barang dan orang, dibutuhkan biaya. Agar interaksi antar ruang bisa dilaksanakan, diharapkan biaya lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Jika biayanya lebih tinggi dari keuntungan, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Selain itu, kemudahan transfer sangat bergantung pula kepada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dengan daerah tujuan. Jika sarana dan prasarananya bagus, maka kegiatan transfer barang dan orang akan berjalan dengan lancar. Demikian anak-anak, sudah selesai penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Kesimpulan, anak-anak, setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Setiap ruang di muka bumi ini memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan terciptanya keterkaitan antar ruang, sehingga menimbulkan hubungan atau interaksi antar ruang. Anak-anak, terdapat beberapa kondisi saling bergantung antar ruang untuk terjadinya interaksi, yaitu pertama, saling melengkapi atau komplementari, kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity, dan ketiga, kemudahan transfer atau transferability. Demikian kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Anak-anak, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tulis jawabannya di buku catatan kalian, kemudian hasilnya dipoto dan kirimkan ke Google Classroom IPS. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Tetap disiplin dan rajin dalam belajar, dan jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semoga kalian menjadi anak-anak yang pintar dan soleh serta solehah. Amin. Sekian ya anak-anak penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.